Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang syahid atau orang-orang yang mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama ini kita mendapat kabar duka tentang tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Lalu apa posisi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka layak disebut sebagai seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syahid atau kata-kata syahid itu disematkan pada dasarnya kepada orang yang berjuang atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala agar tegaknya agama Allah, agama Islam, atau kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang yang meninggal dalam berperang itu disebutkan atau disematkan sebagai seorang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan dengan syahid? Dinamakan dengan syahid karena syahidahul malaikah. Malaikat menyaksikan mereka dan mengiringi mereka karena mereka sudah berjuang dan meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan dinamakan dengan syahid karena mereka, arwah mereka dibawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal hum ahya'un inda rabbihim yurzaqun." Ali Imran ayat 169. Dan janganlah kalian menduga bahwa orang-orang yang meninggal dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu meninggal, tapi pada hakikatnya mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mati syahid ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya dan mendapat rezeki, ya, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Nah, ini pada umumnya yang dinamakan dengan syahid. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, asyuhada'u khamsatun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahid itu ada 5. Ya, yang pertama al-mat'unu wal mabtunu, kemudian wal ghariqu, kemudian wasahibul hadmi, kemudian wasyahidu fi sabilillah. Yang pertama adalah orang yang kena wabah, ya, termasuk orang yang meninggal karena virus corona yang terjadi sekarang di dunia maupun di negara kita sendiri. Jadi orang yang meninggal karena virus corona itu bisa dikategorikan syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut juga bisa dikatakan syahid. Orang yang meninggal karena tenggelam, seperti orang-orang yang meninggal dalam kapal selam KRI Nanggala 402, jika mereka muslim, insya Allah bisa dikategorikan sebagai syahid. Begitu juga orang yang tertimpa reruntuhan, termasuk syahid. Dan orang yang keluar dari rumahnya untuk belajar agama, ya, Ibnus Sabil, meninggal di dalam perjalanannya menuntut ilmu, juga bisa dikatakan syahid. Jadi
para ulama menyimpulkan bahwa syahid itu ada dua macam. Syahid ad-dunya wal akhirah, syahid dunia dan akhirat, dan ini adalah makna utama atau makna asli, yaitu orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan meninggal. Ini disebut sebagai syahidud dunya wal akhirah, syahid dunia akhirat. Ketentuan yang berlaku bagi yang pertama ini, syahidud dunya wal akhirah, adalah di dunia orang ini tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disolatkan. Jadi meninggal dengan kondisi terakhirnya, begitulah dia dikuburkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, syahidud dunya wal akhirah. Dan di akhirat kelak dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat yang kami bacakan tadi, balhum ahya'un inda rabbihim, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian macam yang kedua, jenis yang kedua adalah syahidul akhirah, orang-orang yang mendapatkan pahala syahid. Nah, siapa mereka? Mereka adalah yang kami sebutkan terakhir tadi, ya, orang termasuk yang tenggelam di lautan atau tenggelam di sungai. Itu termasuk kategori syahidul akhirah. Nah, ketentuannya seperti apa? Ketentuannya adalah orang yang syahid akhirat ini, yang 5 kategori tadi, itu di dunia tetap dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Tapi di akhirat mendapatkan pahala syahid, alias masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada yang perlu digarisbawahi, tidak semua orang bisa mendapatkan pahala syahid, baik syahid dunia akhirat maupun syahid akhirat saja. Apabila seseorang masih ada hutang, baik kepada saudaranya, kenalannya, atau lainnya, itu orang tersebut masih belum bisa mendapatkan pahala syahid apabila hutang-hutangnya tidak dilunaskan. Yang kedua, seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, dia tidak akan mendapatkan pahala syahid walaupun sudah meninggal, kalau seandainya durhaka kepada orang tuanya, sampai orang tuanya memaafkan dia, barulah dia mendapatkan pahala syahid. Kemudian yang ketiga, amanah, ya, apabila dia menunaikan segala amanah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan amanah sesama manusia, dia baru bisa mendapatkan pahala syahid. Tapi kalau dia menyalahi apa yang kami sebutkan tadi, dia akan ditangguhkan untuk mendapatkan pahala syahid. Semoga kita mendoakan prajurit yang meninggal dalam kapal selam KRI Nanggalan 402, tentunya yang beragama Islam, menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir mungkin ada yang menanyakan, kenapa mereka bisa mendapatkan pahala syahid, bisa semudah itu untuk mendapatkan pahala syahid. Ini memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak semua orang bisa mendapatkan pahala tersebut atau anugerah tersebut. Bisa juga, ya, orang-orang yang meninggal karena wabah, penyakit yang menular, kemudian tenggelam, kemudian terbakar, kemudian tertimpa bangunan, ini menempatkan mereka pada kondisi sakit yang luar biasa, ya, dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dengan kondisi seperti itu jiwa mereka itu benar-benar kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak riwayat yang mengatakan bahwa Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah, dia
bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Jadi Firaun sendiri ketika tenggelam menyaksikan atau mengikrarkan bahwa Allah itu ada. Tapi karena sudah terlambat dan sudah melakukan dosa besar, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya. Begitu juga dengan kondisi orang-orang yang tenggelam, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tertimpa dengan bangunan. Ini membuat jiwa mereka ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun. Sehingga dengan kondisi sakit yang luar biasa, dengan durasi yang panjang, mereka menghadap Allah, meminta ampun kepada Allah, diampuni dosa-dosa mereka, dan mereka mendapat pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.